Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Wana Said, SAGMA, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya dari Tribun News Ultra mau bertanya Pak. Ini mempertanyakan soal perhitungan zakat fitrah Pak. Berapa satu soknya untuk saat ini Pak hitungannya? Satu sok ini sesuai dengan ketetapan yang telah dirumuskan oleh para ulama kita, ulama fikih kita mengenai takaran zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika bulan suci Ramadan, yaitu ukurannya 2,75 ya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, terkhusus di Kabupaten Kolaka ini. Namun ada sedikit inisiasi bahwa berdasarkan melihat dari berbagai macam ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan oleh para ulama kita, maka ada pembulatan dari nilai sok yang menjadi standar di zaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu satu sok 2,75 ini. Maka kalau dikonversi ke dalam bentuk takaran atau barangkali kilo ya berat, maka kita konversi ke 3 kg saat ini. Jadi dibulatkan ke 3 kg, di mana harga beras sekarang ini memang agak fluktuatif ya. Jadi 1 kg setelah kita melihat angka rata-rata dari perkembangan harga beras ini dan hasil observasi ke lapangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, begitu juga dari tim Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka, maka dari satu sok yang kita putuskan dan ada pembulatan menjadi 3 kg itu, maka harga beras saat ini yang kita patok itu harga sedang, yaitu sekitar 13.000 per kilogram. Jadi kalau dikalikan berarti sekitar 39.000 untuk per jiwa. Jadi untuk yang mengeluarkan beras ya tentu dia mengeluarkan 3 kg, dan untuk yang mengeluarkan uang dia mengeluarkan sebesar Rp39.000 untuk Kolaka ya. Jadi ini khusus. Jadi fatwa ini bersifat mengikat untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kolaka, karena harga beras ini bisa jadi berbeda di daerah lain, bisa lebih tinggi atau mungkin bisa lebih rendah. Bukan hanya beras tentu yang kita fatwakan, tapi juga begitu juga dengan sagu. Ada saudara-saudara kita yang konsumsi sehari-harinya bisa jadi sagu, maka juga sagu kita juga keluarkan fatwa yang besarannya juga sama, satu sok. Memang harga sagu ini lebih murah karena 1 kg sagu itu sekarang harganya hanya di kisaran Rp5.000. Berarti bagi yang mengkonsumsi sagu itu cukup mengeluarkan uang, kalau dikonversi dalam bentuk uang berarti hanya Rp15.000. Terkait dengan jagung ini sama dengan beras. Ada kecenderungan naik harga jagung dari tahun sebelumnya karena jagung sekarang ini sudah dianggap premium. Nah, berkenaan dengan ini tentu kami sebenarnya menghimbau berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam pendapat para ulama mengenai sesuatu yang dikeluarkan untuk zakat fitrah itu, menurut jumhur ulama sebenarnya itu menganjurkan untuk mengeluarkan dalam jenis makanan pokok ya. Namun ada pendapat ulama yang berbeda, dan ini banyak diikuti oleh umat Islam di Indonesia, yaitu kebolehan kita mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, yaitu pendapatnya mazhab Abu Hanifah. Jadi kita dalam persoalan ini terkait dengan fatwa ini, terkait dengan konversi uang ini, maka kita merujuk kepada pendapatnya Abu Hanifah, dan ini sah-sah saja dalam hukum Islam tentunya.
Baik Pak, selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya, yang berhak menerima itu zakat siapa saja Pak? Ya, untuk hal yang berkenaan dengan yang menerima zakat ini yang disebut dengan mustahik ya. Mustahik ini sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quranul Karim, dan Allah sendiri yang menggariskan. Ada 8 asnaf ya. Di dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal muallafati wal 'amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Nah, sungguhnya zakat itu diperuntukkan hanya kepada fakir miskin, amil, muallaf, yang kelima budak ya. Kemudian keenam orang yang terlilit hutang, kemudian 7 orang yang fi sabilillah, kemudian orang yang dalam perjalanan. Jadi 8 ini adalah ketentuan yang bersifat baku dalam agama ini sebagai orang-orang yang diberikan hak untuk menerima zakat ya, menerima zakat di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar Ramadan tentunya. Baik Pak, selanjutnya soal pembagiannya di masyarakat itu nanti lewat amir zakat atau zasnas Pak? Jadi seyogianya ini berdasarkan ketentuan sebenarnya, kalau kita bicara tentang azas profesionalitas ya, bahwa Basnas ini memang adalah organisasi pemerintah non struktural yang ditunjuk untuk memungut, mengelola serta menyalurkan. Jadi idealnya memang zakat fitrah, mau begitu juga zakat mal ini dikeluarkan melalui Basnas. Basnas ini punya UPZ. Jadi ada UPZ, unit pengumpul zakat, dan ini ditempatkan di masjid-masjid khusus untuk zakat fitrah ini ditempatkan. Semuanya adalah UPZ yang kemudian mereka ini yang mengumpulkan zakat, kemudian mengelola, dan ini memang adalah organisasi pemerintah non struktural yang ditunjuk untuk memungut, mengelola serta menyalurkan. Jadi idealnya memang zakat fitrah, mau begitu juga zakat mal ini dikeluarkan melalui Basnas. Basnas ini punya UPZ. Jadi ada UPZ, unit pengumpul zakat, dan ini ditempatkan di masjid-masjid khusus untuk zakat fitrah ini ditempatkan. Semuanya adalah UPZ yang kemudian mereka ini yang mengumpulkan zakat, kemudian mengelola dan menyalurkan ya, kepanjangan tangan dari Basnas. Meskipun ya kita melihat di berbagai wilayah, di berbagai daerah, di berbagai tempat mungkin ada juga yang kelihatannya mengelola secara mandiri. Ya, kita tidak mempersoalkan itu, namun harapan kita mudah-mudahan bisa menjaga amanah dan bisa menjalankan amanah untuk mengelola, mengumpulkan sampai mendistribusikan zakat ini dengan sebaik-baiknya. Karena persoalan zakat ini kan persoalan yang sangat riskan ya, yang sangat karena disorot oleh berbagai lapisan masyarakat, dan semua orang melihat bahwa ini adalah bagian daripada tuntutan tanggung jawab umat yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan itu amanahnya telah diberikan oleh pemerintah kepada Basnas sebagai yang menjalankan amanah ini. Namun bila mana masjid memiliki UPZ sendiri ya tidak masalah, tapi sebaiknya memberikan laporan kepada Basnas, kemudian untuk dicatat bahwa ternyata masyarakat kita ini sadar tentang zakat. Ya, tentu yang kita harapkan ini bukan hanya zakat fitrah sebenarnya. Kita berharap nanti bisa meluas dan bisa berkembang ke zakat-zakat mal, dan ini potensinya sangat besar. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, mungkin hanya itu Pak untuk hari ini. Terima kasih. Sebelumnya saya dari Tribun News Ultra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.